Seperti yang diketahui, pada hakikatnya, manusia memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan setiap individu tentu berbeda sesuai dengan prioritasnya, sehingga rencana keuangan yang perlu dipersiapkan pun akan berbeda. Usia produktif adalah waktu yang tepat dalam mengumpulkan aset untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Namun, dalam merencanakan keuangan masa depan, kita dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian. Hidup terlalu lama, meninggal terlalu cepat, dan kehilangan anggota tubuh dan sakit adalah resiko yang mungkin terjadi. Pak Andi memiliki 2 orang anak berusia 5 tahun dan 6 tahun, serta istrinya merupakan ibu rumah tangga. Pak Andi berusia 35 tahun dan bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan 20 juta per bulan. Pak Andi ingin memberikan perlindungan hingga anak terkecil mereka selesai sekolah, atau sampai usia Pak Andi 55 tahun. Dengan melihat rencana Pak Andi tersebut, maka nilai pertanggungan yang perlu dipenuhi selama 20 tahun sebesar 4,8 miliar. Bayangkan, jika keluarga Pak Andi berada pada kondisi yang tidak diharapkan, maka nilai pertanggungan tersebut akan sangat besar dan membebankan keluarga Pak Andi ke depannya. Melihat dengan nilai pertanggungan tersebut, maka sudah seharusnya Pak Andi perlu mencari produk asuransi yang memiliki nilai pertanggungan dengan premi terjangkau. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu. Adapun 4 unsur asuransi adalah: pertama, terdapat pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung. Kedua, pihak penanggung, yaitu pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak menentu tersebut. Ketiga, adalah suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dan keempat, adalah kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Fungsi asuransi adalah sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau kerugian dari tertanggung sebagai original risk barrier kepada satu atau beberapa penanggung. Kebutuhan terhadap asuransi tentu berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis asuransi di Indonesia, yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, dan asuransi perjalanan. Apa itu asuransi jiwa? Merupakan bentuk perlindungan finansial yang diberikan atas jiwa kesehatan seseorang terhadap risiko kematian, sakit, atau kecelakaan oleh perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian antara pemegang polis sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam polis. Asuransi jiwa perlu dimiliki dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko ketidakpastian dalam hidup manusia ataupun untuk perencanaan hari tua yang bahagia dan sejahtera. Terdapat 3 jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi jiwa dwiguna. Asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance dirancang untuk memberikan proteksi asuransi selama hidup tertanggung, dengan syarat tertanggung harus menjaga agar polisnya tetap aktif dengan terus membayar premi. Jenis-jenis polis asuransi jiwa seumur hidup yaitu straight life policy, di mana premi tetap dibayarkan sampai tertanggung meninggal dunia atau sampai usia 90 atau 100 tahun. Yang kedua, limited payment whole life policy, di mana tertanggung membayar premi dalam jangka waktu tertentu saja atau sampai berusia misalnya 60 tahun, namun dengan perlindungan asuransi berlanjut seumur hidup. Asuransi jiwa berjangka atau term life insurance dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk jangka waktu tertentu dan premi asuransi yang rendah. Jenis-jenis polis asuransi jiwa berjangka ada 5. Yang pertama, Yearly Renewable Term Insurance, yang memiliki masa aktif 1 tahun dan dapat diperbarui setiap tahun, sampai batas usia tertentu. Yang kedua, Level Term Insurance, yang memiliki manfaat dan premi tetap selama jangka waktu polis berlaku. Yang ketiga, Decreasing Term Insurance,
yang memberi jumlah manfaat menurun selama jangka waktu polis. Yang keempat, Family Income Benefit yang memberikan penghasilan bulanan, kuartalan, atau tahunan kepada keluarga sampai jangka waktu polis berakhir jika kepala keluarga tertanggung meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu Increasing Term Insurance yang dapat melindungi manfaat polis terhadap inflasi. Asuransi jiwa dwiguna atau Endowment Insurance merupakan salah satu kategori asuransi tetap yang berlaku untuk jangka waktu atau usia tertentu dan memiliki elemen tabungan lebih tinggi dibanding jenis asuransi jiwa lainnya, sehingga sesuai untuk tujuan mengakumulasi kekayaan atau menabung. Jenis-jenis polis asuransi dwiguna ada dua. Yang pertama, Pure Endowment Insurance, yaitu memberikan pembayaran atas suatu nilai tunai tertentu hanya jika tertanggung masih hidup di akhir jangka waktu tersebut. Yang kedua, Anticipated Endowment Insurance. Hal ini sama dengan polis dwiguna murni, namun memberikan pembayaran tunai atau persentase uang pertanggungan kepada tertanggung dengan jangka waktu tertentu, misal 2 atau 3 tahun, selama masa aktif polis. Sebelum membeli asuransi jiwa, terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis asuransi jiwa yang dipilih. Yang kedua, besarnya uang pertanggungan dan asuransi tambahan yang tepat. Besarnya uang pertanggungan tergantung pada besarnya premi yang dibayarkan per bulan. Dengan demikian, semakin kecil premi yang dibayarkan, maka semakin besar kemungkinan uang yang didapat juga akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, asuransi tambahan cukup menguntungkan bagi para pemegang polis. Namun, kebanyakan pemegang polis tidak mengambil asuransi tambahan yang tepat, sehingga polis asuransi jiwa mereka malah berkurang secara signifikan. Perlu diketahui bahwa tidak semua asuransi tambahan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, pilihlah asuransi jiwa yang tepat